Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di podcast Bisik Berisi. Dan hari ini tentunya akan ada lagi bintang tamu spesial, dan ini menjadi unik teman-teman karena beliau merupakan junior saya di kampus dan beliau sekarang dikenal dengan sebagai penulis. Oke, kita langsung kenalkan saja bersama Mas Raka Raharja. Oke, selamat datang Mas Raka di podcast Bisik Berisi. Silahkan dulu Mas. Makasih Mas. Oke, mohon maaf seadanya ya. Oke teman-teman, inilah Mas Raka Raharja yang sekarang dikenal sebagai penulis. Dan tentunya kita akan membahas mengenai karir beliau. Kok bisa sih menjadi penulis gitu kan? Dan pada akhir-akhir ini beliau sedang menerbitkan buku terbarunya lah Mas. Antara Cita dan Cinta. Oke, judul bukunya Antara Cita dan Cinta. Antara Cinta dan Ya. Cinta. Oke, kita tidak akan membahas buku itu, cuman bagi teman-teman yang ingin memesan buku itu bisa lewat mana Mas? Buku saya itu bisa dipesan lewat online Oke. di beberapa platform belanja online dan di toko-toko buku. Oke. Mungkin itu baru Jawa, antara Pulau Jawa. Oke, antara Pulau Jadi Jawa. yang di luar Pulau Jawa bisa memesan lewat online. Oke, bagus. Oke, mengenai itu silakan cek saja Instagram beliau ya. Iya. Oke teman-teman, langsung saja karena kita dulu sekampus, saya juga sedikit tahu mengenai Mas Raka ini dan akan ada cerita menarik dari latar belakang seorang penulis yaitu Raka. Kok bisa sih gitu sampai di titik ini gitu? Ya jadi gini Mas, tentunya berada di titik saya sekarang ini tentunya tidak mudah kan Mas, mengalami banyak fase-fase, di mana fase-fase itu naik turunnya semangat kita di saat mahasiswa. Mas. Oke. Berfase-fase gitu kan? Iya Mas, berfase-fase. Pasti ada awalnya dong gitu. Iya, jadi bisa diceritakan berawal dari saya di saat saya masuk kuliah, Masuk kuliah. di mana itu kampus impian saya. Oke. Ya Mas, jadi saya mungkin di fase awal masuk kuliah itu saya bisa dibilang berjalan dengan mulus Mas. Saya menjadi mahasiswa aktif, rajin dalam akademik, Oke. mendapatkan IP semester yang mungkin bisa dibilang tinggi. Oke. Ya. Nah, dan tentunya di fase itu tidak selamanya di fase itu kan Mas. Nah, karena saya di waktu fase itu tuh merasakan atau masih mengingat pesan seorang ibu saya, di mana pesannya itu jadilah orang baik dan carilah teman yang menjadikanmu lebih baik. Itu Mas. Oke, berarti di sini ada fase yang berwarna. Ada, Fase iya. beda warna. Ya, itu fase selanjutnya di mana saya di perkuliahan atau di semester akhir. Oh, berarti masa semester akhir. Iya, benar Mas. Karena di situ emang sangat berwarna bagi saya. Kenapa? Jadi saya di mana saya bertemu dengan teman satu angkatan Iya. yang membawa saya ke bisa dibilang dunia toksik. Dunia toksik. Ya. Oke. Hal negatif. Hal negatif dan hal yang baru pertama kali saya melakukannya di saat itu. Oke. Belum pernah mencobanya. Belum mencobanya sama sekali. Oke. Oke, berarti ada fase-fase dari Mas Raka tadi yang sudah disampaikan, teman-teman. Mungkin saya akan menanyakan, berarti terbesit dalam kepala saya, berarti Mas Raka ini tumbuh dalam lingkungan yang baik. Karena apa? Karena di awal perkuliahan, bahkan pesan dari seorang ibu pun menitipkan Raka untuk kuliah, jadilah orang yang baik. Gimana Mas dalam lingkungan keluarga Mas Raka sendiri? Ya alhamdulillah mungkin bisa dibilang seperti itu Mas. Oke. Saya dididik oleh seorang ibu. Ayah saya meninggal di saat saya umur 6 tahun. Jadi ibu saya berperan seorang ibu dan berperan menggantikan seorang ayah, mendidik saya. Alhamdulillah saya dididik dengan baik
nilai-nilai akhlak baik. Oke, setelah tadi menceritakan fase awal ya, di mana baik-baiknya tuh gitu. Terus kan tadi diceritakan juga fase berwarna mengenai di masa-masa akhir kuliah ya. Iya mas. Nah, Oke, bisa diceritakan mungkin Mas Raka untuk ceritanya itu gimana? ya masa fase berwarna itu dimulai pada masa bimbingan akhir mas. Bimbingan, Iya. lagi skripsian tuh. Skripsian. Ya. Dimana saya di situ dihajar habis-habisan mas. Oke. Jadi ya stres gitu kan mas. Iya. Ditambah saya stres juga waktu itu kontrakan saya nunggak dan saya diusir dari kontrakan mas. Diusir dari kontrak. Iya. Jadi saya di situ mulai ya stres aja gitu mas. Iya, stres. Gak mau bimbingan, ditambah kontrakan diusir gitu mas. Jadi saya tidak punya tempat tinggal. Oke. Lalu apa sih yang menjadikan masa ini tuh jadi masa negatif gitu mas? Ya mas, di selain bimbingan dan kontrakan itu saya bertemu dengan Johan, teman saya. Oke, bertemu dengan sosok Joe berarti ya? Iya, Jo. Saya sebutnya dengan Jo. Oke, berarti disamarkan ya guys? Iya. Oke. Gimana tuh si Joe tuh? Nah, jadi saya tuh pas awal bertemu dengan Jo itu menawarkan kan kami tidak teman gak dekat ya mas awalnya. Karena satu bimbingan dan kami di situ punya pembahasan yang sama. Iya. Dan Jo itu menawarkan pada saya tempat tinggal untuk berbagi tempat tinggal mas. Oke. Saya jadi tinggal di tempatnya di kontrakan si Jo itu. Yang mana saya dengan Jo itu kami berdua mempunyai latar belakang yang berbeda mas. Oke. Dia melatar dengan dunia gelapnya dan saya mungkin dengan ala-alanya mas ya. Oke. Berarti bisa dibilang si Joe ini tuh nakal gitu ya? Iya, dia nakal dan emang orang punya juga mas. Oke. Iya. Tadi sebutkan berarti Joe ini tuh memiliki beban yang sama di bimbingan skripsi ya, tadi. Kami mempunyai beban yang sama, satu pembimbing yang emang mungkin super killer ya. Oke. Bisa disebut. Oke. Lalu apa sih yang dilakukan Joe ketika menawarkan kontrakan? Lalu apakah Mas menerima atau gimana? Iya mas. Di saat Joe menawarkan kontrakan, saya kan waktu itu bingung. Uang tidak ada. Iya. Saya diusir dan ya mau gak mau saya ikut dengan Joe. Oke. Berarti rezeki lah ya. Iya mas, bisa dibilang rezeki. Nah di situ saya satu tempat tinggal dengan Jo di kontrakannya. Iya. Dan karena Jo punya latar belakang yang mungkin dunia gelap, jadi dia toksik ya bisa disebut. Nah dia tuh mempunyai keseharian yang mungkin bisa dibilang gelap juga ya mas. Nah Gimana? jadi kayak seperti mungkin mabuk di kota kan. Iya. Dan saya alhamdulillah di situ iman saya belum tergoyahkan ya mas. Masih kuat. Nah, berarti Joe ini mengajak dong? Iya, ngajak saya untuk ikut minum juga. Oke. Namun ditolak oleh Mas Raka. Iya. Dan saya juga awal-awal menolak. Dan selanjutnya saya bimbingan lagi. Bimbingan lagi. Bimbingan lagi. Dan di bimbingan yang sekarang ini ya waktu itu saya lebih dihajar habis-habisan. Oke, makin down, makin stres di situ ya mas. Iya. Dan dari situlah saya mungkin membutuhkan refreshing ya mas, Nah, disitulah saya mulai menerima karena si Joe ini nih, Joe ini tidak ada titiknya untuk mengajak saya dalam minum-minuman, ya segala hal. Saya mulai menerima lah ajakan waktu itu karena saya udah stres banget, down banget. Oke. Tapi sebelumnya Mas kan dalam menerima hal tadi gitu kan Mas. Tentunya kan tadi awalnya menolak gitu. Tapi kayak Mas tuh emang down-downnya banget gitu. Iya, itu saya emang benar-benar saat down banget itu. Iya. Tapi kemudian Mas Raka, apa yang Mas Raka rasakan ketika awal meminum tadi, apakah itu berkelanjutan dan membentuk pribadi Raka yang baru atau gimana? Nah ya bener mas, di situ saya mulai
merasa nyaman di saat saya mulai masuk dunia yang diajak oleh si Jo ini. Iya. Mulai dari minum-minuman, Iya. nongkrong malam kemana pun ya. Iya, iya. Dan bisa dibilang ya itulah dunia gelap tadi. Oke, masuk ke dalam dunia. Masuk dalam dunia gelap itu saya mulai nyaman karena saya udah sukses itu. Jadi di situ saya ya nyaman aja tuh Mas. Oke. Berjalan terus seperti itu sampai saya melalaikan keadaan saya. Seperti udah tidak memikirkan bayar kontrakan apapun. Oke. Sampai ibu saya ngechat saja saya mengabaikannya Mas waktu itu karena emang saya udah terlena dengan dunia itu. Oke. Lalu setelah itu kok bisa sih? Apa yang menjadi titik balik gitu loh? Dari misalnya udah terlena nih dengan dunia gelap tadi masuk ke dalam dunia gelap, kok bisa berhenti gitu? Nah, alhamdulillah Mas di situ waktu itu sebelumnya itu ibu saya meninggal Mas. Jadi ibu saya meninggal waktu saya udah saat terlena di dalam dunia gelap itu. Iya. Ibu saya meninggal ditambah ya karena si Jo itu orang punya ya Mas, orang kaya. Jadi dia walaupun sudah nyaman dengan dunia gelapnya, jadi dia nyantai bisa joki mungkin. Dan di situ ibu saya meninggal dan si Jo pun lulus gitu Mas. Oke. Saya mulai kok saya malah yang terlena seperti ini. Sedangkan saya udah mengabaikan ibu saya dan ibu saya sudah tidak ada lagi. Oke. Jadi yang pertama yang menjadi titik balik itu seorang ibu yang menjadi motivator di awal, yang menjadi pendidik ataupun apa ya segalanya banget gitu bagi masyarakat, meninggal. Iya. Terus Jo lulus duluan gitu Iya, kan, mengajak saya ninggalin gitu dunia gelap. Ya sangat luar biasa teman-teman ketika kita mendengarkan cerita dari seorang Raka Raharja dan banyak yang dapat kita ambil. Namun sebelumnya silakan diminum dulu Mas mungkin. Namun sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah di lingkungan positif ataupun tidak toksik, maka lanjutkanlah teman-teman. Lanjutkanlah nilai baik itu. Teman-teman sudah punya pondasi, tinggal lanjutkanlah gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada pesan-pesan mungkin dari Mas Raka untuk teman-teman semua di rumah, mungkin Mas? Ya baik, mungkin pesan-pesan saya bisa mengutip dari kutipan ibu saya, almarhumah. Jadilah orang yang baik dan carilah teman yang bisa membawamu lebih baik. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mas Raka. Kalimat yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan episode kali ini. Terus lihat video kami setiap episodenya karena di podcast channel Bisik-Bisik Berisi akan selalu tayang kapanpun dan dimanapun. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Raka. Tumbuhlah mendaki se